Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elianisa dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran etika bisnis dalam produk yang dilakukan oleh PT Nabisco yaitu Oreo. Sebelumnya, etika bisnis merupakan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam menjalin hubungan yang baik dan sehat dengan pelanggan, pemegang saham, dan juga dengan masyarakat. Etika bisnis juga dapat dijadikan sebagai standar dan pedoman bagi para karyawan dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang dilandasi dengan moral luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Kalian pasti tahu dong dengan slogan yang satu ini, diputar, dijilat, dicelupin. Itulah penggalan kata yang digunakan oleh Oreo untuk dijadikan sebagai slogan dari perusahaannya. Penggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama yaitu Oreo. Brand image dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus ini sangat melekat kepada anak-anak. Segmentasi PT Nabisco pun tepat dalam mengeluarkan produk biskuit coklat berlapiskan susu ini, yaitu anak-anak. Namun, sayangnya produk yang digemari oleh anak-anak ini ternyata mengandung melamin. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan, sehingga membuat penjualan Oreo menurun secara drastis. BPOM dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo produksi luar negeri mengandung bahan melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan, sehingga peredarannya pun harus segera ditarik. Awalnya, BPOM mengatakan bahwa susu Oreo yang mengandung melamin hanya yang berasal dari luar negeri saja. Akan tetapi, setelah diteliti lebih lanjut, penggunaan susu pada Oreo dalam negeri pun mengandung bahan melamin. Dan untuk kalian nih yang bingung bagaimana sih cara membedakan mana produk yang berasal dari luar negeri dan mana produk yang berasal dari dalam negeri. Jadi, kalau misalkan produksi dalam negeri itu ada tulisannya yaitu MD, sedangkan produksi luar negeri itu yaitu ML. Perlu kalian ketahui, bukan hanya produk Oreo aja loh, tapi BPOM juga telah mengeluarkan pelarangan terhadap peredaran 28 produk yang curigai menggunakan bahan baku susu bermelamin dari Cina ini. Di antaranya yaitu Oreo Sandwich Coklat atau wafer stick dan coklat M&M's. Dan ada beberapa produk yang diduga mengandung bahan susu dari Cina seperti es krim Indomie, susu Dutch Lady, dan lain-lain. Hal ini sudah beredar sangat heboh dan juga mengguncang Cina karena telah merenggut nyawa 4 bayi dan menyebabkan sekitar 6.244 bayi terkena penyakit ginjal akut. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Ketika belajar mengenai etika bisnis, kita bisa membedakan nih mana moral yang salah dan mana moral yang benar. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Nabisco tidak melakukan prinsip kejujuran, yaitu tidak memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen pun dibahayakan, dan hal tersebut sudah melanggar etika bisnis dan tentunya mereka melakukan hal ini untuk mendapatkan laba yang besar dan tentunya menekan biaya produksi yang rendah. Dan PT Nabisco pun tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk Oreo tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk Oreo tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Jika dilihat dari undang-undang, PT Nabisco sudah melanggar beberapa pasal, di antaranya jadi ada pasal 4 yaitu tentang hak konsumen, adalah ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Menurut saya, PT Nabisco ini sudah sangat merugikan masyarakat dan juga bagi perusahaannya sendiri, karena telah memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam produknya, yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat menjadi terganggu, yang mana konsumennya sebagian besar adalah anak-anak. Harapan saya untuk kedepannya PT Nabisco seharusnya lebih mementingkan kesehatan konsumennya, karena dengan mementingkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar seperti mendapatkan
kepercayaan atau loyalitas dari perusahaan itu sendiri. Lalu, untuk mengatasi kasus ini, sebaiknya PT Nabiscom menarik seluruh produk Oreo dari peredarannya dan memproduksi produk yang baru dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. Tentunya harus bekerja sama dengan BPOM untuk memastikan kualitas produknya. Sekian pembahasan saya mengenai etika bisnis dalam produk. Mohon maaf bila ada kekurangan informasi dan perkataan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.